Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari saya sendiri yaitu Yunita Bayumi dengan NIM 193060483. Yang kedua yaitu Intan Primatia Agumalia Putri, dan yang ketiga yaitu M. Rafli Humi, dan yang terakhir yaitu Fauzan. Kami dari Mazawa 3 akan mempresentasikan tentang perikatan Islam berbasis pertukaran. Nah, sebelum masuk di perikatan Islam berbasis pertukaran, saya di sini akan membahas tentang jual beli. Apa itu jual beli? Jual beli secara etimologi yaitu menukar harta dengan harta lainnya. Nah, secara terminologi yang biasanya disebut dengan al-bai', yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lainnya. Nah, dasar hukumnya itu ada 3. Yang pertama yaitu dalam Al-Quran sudah disebutkan di surat Al-Baqarah ayat 275, dan yang kedua yaitu as-sunnah, dan yang ketiga ijma. Nah, adapun syarat-syarat dan rukunnya yaitu ada beberapa. Nah, rukunnya itu ada 3. Yang pertama yaitu pelaku transaksi, yaitu pembeli dan penjual. Nah, yang kedua yaitu objek transaksi, yaitu harga dan barang. Nah, dan yang terakhir yaitu akad transaksi, suatu tindakan yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Nah, syaratnya itu ada 7. Nah, yang pertama yaitu saling rela antar kedua belah pihak, dan yang kedua yaitu pelaku akad yang dibolehkan melakukan akad yaitu yang sudah balik, berakal, dan mengerti. Nah, yang ketiga yaitu harta ini menjadi objek transaksi yang telah dimiliki oleh kedua belah pihak. Nah, yang keempat yaitu objek transaksi barang ini yang dibolehkan agama. Jangan menjual sesuatu yang tidak diperbolehkan oleh agama seperti khamar, daging babi, kotoran binatang, dan lain-lainnya yang sudah dijelaskan bahwa itu dilarang. Nah, yang kelima yaitu objek transaksi yang sudah yang bisa diserah terimakan, dan yang keenam yaitu objek jual beli yang diketahui oleh kedua belah pihak saat akad. Nah, dan yang terakhir yaitu harga harus jelas saat transaksi. Demikian penyampaian saya tentang jual beli, yang selanjutnya akan disampaikan oleh Intan Primatia Agumalia Putri. Saya Intan Primatia Agumalia Putri dengan NIM 1930604099. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yang dimana materi sebelumnya itu telah dijelaskan oleh teman saya. Nah, di sini saya akan membahas apa saja sih jenis-jenis jual beli atau bai'. Nah, jenis-jenis jual beli atau bai' itu ada 3. Yang pertama itu dari sisi objek yang diperjualbelikan. Nah, dari sisi objek yang diperjualbelikan, jual belinya itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, jual beli muflaka, yaitu pertukaran antara barang, jasa, dan uang. Yang kedua, jual beli syaf. Nah, jual beli syaf itu yaitu pertukaran antara suatu mata uang dan mata uang lainnya. Yang ketiga itu jual beli mukayadah. Nah, jual beli mukayadah ini yaitu pertukaran antara barang dan barang atau barter, atau pertukaran antara barang dan barang yang telah dinilai oleh valuta asing. Yang kedua, dari sisi cara penempatan harga. Dari sisi cara penempatan harga, jual belinya itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, jual beli musawamah atau tawar menawar. Yang kedua, jual beli amanah. Yang ketiga itu jual beli dengan harga tangguh. Yang dimaksud dengan jual beli harga tangguh ialah jual beli dengan penempatan harga, dibayarnya kemudian. Nah, yang keempat, jual beli musadaya atau lelang. Nah, yang dimaksud dengan jual beli musadaya atau lelang itu ialah penjual dan pembeli berlomba-lomba menawarkan dengan harga setinggi-tingginya. Nah, jika kita telah menemukan penawar dengan harga yang tinggi, maka ialah menjadi pembelinya. Yang ketiga, dari sisi cara pembayaran. Nah, dari sisi cara pembayaran ini, jual belinya terbagi menjadi 3. Yang pertama, jual beli tunai. Nah, yang dimana jual beli tunai itu ialah dengan
ada barang dan bayarnya secara langsung. Yang kedua itu jual beli dengan pembayaran tertunda. Yang maksud dengan jual beli dengan pembayaran tertunda ialah kita mendapatkan barang tetapi membayarnya dengan cara mencicil. Yang ketiga itu jual beli dengan penyerahan tertunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rafi NIM 19206040256. Saya akan menjelaskan tentang pengertian sewa menyewa. Pengertian sewa atau ijarah secara bahasa itu berasal dari kata al-ajru, artinya ganti, upah atau mengambil manfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzan dengan NIM 193060417. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu tentang sifat, jenis, dan konsekuensi hukum ijarah. Ijarah menurut ulama Hanafiyah adalah akad lazim, hanya saja boleh dibatalkan dengan sebab adanya uzur seperti meninggalkannya salah satu akad, yaitu akad atau orang yang menyewakan. Untuk jenis-jenis akad yaitu yang pertama adalah jenis akad ijarah bi al-uquwah dan ijarah bi al-manfaah. Ijarah bi al-uquwah apabila yang disewakan itu berupa jasa atau tenaga manusia, sedangkan ijarah bi al-manfaah yaitu apabila disewakan itu berupa barang. Untuk konsekuensi hukum ijarah, menurut Wahab Az-Zuhaili, hukum ijarah manfaat atau ijarah bi al-manfaah seperti ijarah rumah, warung, kebun binatang, tunggangan untuk ditunggangi, dan membawa barang, pakaian, perhiasan untuk dipakai, wadah dan bejana untuk digunakan. Boleh melakukan akad ijarah atas manfaat yang dibolehkan dan tidak dibolehkan untuk melakukan akad ijarah atas manfaat yang diharamkan. Itu selanjutnya yaitu berakhirnya akad ijarah. Ijarah akad menjadi batal melalui beberapa hal. Yang pertama, terjadinya cacat barang pada barang yang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa. Yang kedua, rusaknya barang yang disewakan seperti rumah menjadi runtuh dan sebagainya. Yang ketiga, rusaknya barang yang diupahkan seperti baju yang diupahkan untuk dijahit. Yang keempat, terpenuhnya manfaat yang diakadkan, berakhirnya masa yang ditentukan dan selesainya pekerjaan. 5. Menurut Hanafiyah, boleh pasak ijarah dari salah satu pihak yang menyewakan toko untuk dagang. Kemudian dagangannya ada yang mencuri, maka ia boleh mengadakan sewaan itu. Materi terakhir yaitu tentang perikatan Islam berbasis pertukaran lainnya. Yang pertama adalah jualah. Untuk yang kedua adalah samsara, yaitu keberantaraan. Yang ketiga adalah ariz, itu gaji yang diambil dari pembendaharaan negara. Yang keempat adalah waqalah. Yang kelima adalah ikalah atau pembatalan akad. Selanjutnya untuk sulah atau perdamaian. Yang terakhir adalah sumpah, yaitu hak diutamakan untuk membeli.